Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Ibadatan yang kita lakukan sekalipun kita ada di tempat kita masing-masing, kita mau tetap serius, kita mau tetap melaksanakannya dengan kesungguhan hati, sebab Alkitab berkata bahwa lakukanlah setiap peribadatan itu dengan sikap hati yang hormat dan gentar akan Tuhan.
Dan saya percaya setiap kita akan dijamah dan dilawat Tuhan di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita betul-betul punya fokus dan konsentrasi dalam peribadatan kita pagi hari ini. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa menyalurkan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian, ke nomor rekening yang sudah ditayangkan di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menjamah setiap kehidupan kita, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk bertemu dengan Dia secara pribadi dalam fellowship, dalam persekutuan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah, dan mari bersama-sama kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama dengan saya di pagi hari ini di tanggal 11 Juli. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, kita muliakan Raja di atas segala raja. Bersama dengan saya kita naikkan pujian, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama. Editannya kurang pas. Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ada yang masuk sih ah. Diapain sih tuh? Enggak. Wah, ini editnya kurang pas ini. Ada. Ya, ada suaranya. Malah suara lain masuk. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang kudus. Engkau mulia, Engkau agung, Raja segala raja, yang layak disembah. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu.
datang untuk memuji menyembah Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami semuanya. Dan pagi hari ini adalah pagi yang Tuhan janjikan. Diberkati kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini kita mau belajar mempertaruhkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Katakan bahwa Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan sendiri kekuatan di jiwaku bersamamu. Tak pernah kuragukan. Katakan bersamaku Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dari atas. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan di back terus masuk lagi. sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dan lawas setiap pribadi kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan pagi hari ini kami buka hati, kami siap terima firman Tuhan yang menjadi kekuatan, akan menjadi alat berkat-Mu pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang bergereja di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini ada berkat Tuhan yang akan menguatkan setiap kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan yang akan tuntun setiap langkah hidup kita. Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga ketika kita punya kebenaran firman Tuhan, kita punya tuntunan, kita punya arahan yang daripada Tuhan. Di tengah keadaan situasi dunia yang hari-hari ini serba menakutkan, yang hari-hari ini banyak kegoncangan sedang terjadi, banyak orang di luar sana sedang kebingungan, banyak orang di luar sana, dan mungkin termasuk di antaranya adalah kita yang sedang mengalami pergumulan yang berat di masa pandemi COVID-19. Alkitab menyerukan kepada kita untuk kita tetap menjadi orang-orang yang punya iman, kepercayaan kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, Bapak Ibu, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan menerima keselamatan. Jadi tetap yakin, tetap percaya, sekalipun beban, pergumulan, persoalan kita begitu berat, masih ada Tuhan. Ketika kita mencari pertolongan ke depan, tidak menemukannya. Ketika kita lari ke belakang, kita tidak menemukannya. Ketika kita lari ke kanan dan kiri, kita tidak menemukannya. Dan kita lari ke atas, kita cari Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan akan kita dapatkan. Haleluya. Hari ini bersama dengan saya, mari buka Alkitab kita bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat Bapak Ibu Saudara hari ini sedang sama-sama kita beribadah. Ambil Alkitab Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-131. Mazmur pasal 131 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini kita belajar dari kitab Mazmur 131 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyerah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah setiap pergumulan hidup yang dihadapi oleh manusia, seringkali manusia tergoda untuk menyerah, tergoda untuk mengalami keputusasaan. Apalagi ketika pergumulannya tidak kunjung selesai. Apalagi ketika masalahnya semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin menjadi-jadi, semakin besar, semakin berat. Manusia mulai merasakan keadaan yang diliputi oleh suasana keputusasaan, suasana kekecewaan, suasana kepahitan hati. Dan mereka menyerah, akhirnya mereka tidak lagi memiliki iman percaya kepada Tuhan. Hatinya begitu pahit, hatinya penuh dengan pertanyaan, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih pegang kendali? Apakah Tuhan masih perhatikan mereka? Saya sampaikan dari tempat ini sebagai hamba Allah, Tuhan masih peduli, Tuhan masih memperhatikan, Tuhan masih sanggup, dan Tuhan masih ada buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya hari ini Alkitab
berbicara kepada setiap kita. Mari kita belajar bukan menyerah kepada masalah, bukan menyerah kepada setiap pergumulan yang ada, sehingga akhirnya kita diliputi suasana kekecewaan dan kepahitan hati. Tetapi hari ini, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mau belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan bukan berarti kita lari dari tanggung jawab. Menyerah kepada Tuhan bukan berarti kita lari dari pergumulan dan masalah yang ada. Menyerah kepada Tuhan berarti kita semakin cari Tuhan, semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan, semakin taruh harapan dan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan semakin kuat. Kita belajar menyerah kepada Tuhan. Seperti apa sih menyerah kepada Tuhan yang Alkitab ajarkan pagi hari ini? Mari kita lihat pada ayat yang kedua, Bapak Ibu. Ayat yang kedua dari Mazmur 131 berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dalam ibunya, dalam dekapan ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan ada berita-berita yang menggemparkan terjadi. Varian virus corona itu mengalami mutasi dan memiliki varian-varian yang baru, yang lebih mengerikan. Varian Delta yang begitu mengerikan sehingga proses penyebarannya begitu cepat. Ada banyak korban yang terpapar yang pada akhirnya harus meninggal dunia. Tetapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita, mari kita fokus bukan kepada masalah. Mari kita belajar fokus bukan kepada virus. Mari kita belajar fokus bukan kepada keadaan. Belajar fokus kepada Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang percaya. Belajar menyerah kepada Tuhan. Belajar untuk tetap tenang dalam dekapan Bapa kita, seperti seorang bayi dalam dekapan ibu kandungnya. Itu yang Alkitab ajar buat setiap kita. Dari Mazmur 131 ayat yang kedua. Mari belajar seperti seorang anak yang memiliki ketenangan. Seperti seorang bayi yang memiliki ketenangan ketika ada dalam dekapan ibunya. Dan saya percaya bahwa ketika kita menyadari betul bahwa hidup kita ada di dalam dekapan Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan kita kalau Tuhan tidak menghendakinya. Amin. Bukankah Alkitab berkata bahwa sehelai rambutmu, sehelai rambut di atas kepalamu tidak akan terjatuh kalau Bapa tidak menghendakinya. Jadi bagaimana kita memiliki sikap keputusasaan, kekecewaan karena masalah pergumulan yang bertubi-tubi. Sedangkan di satu sisi kita berkata, saya orang percaya, saya anak Tuhan. Mari ketika kita berkata bahwa saya orang percaya, saya anak Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan, belajar untuk mendekat, tetap melekat kepada Tuhan. Seperti seorang bayi dalam dekapan ibunya. Kenapa orang-orang mengalami kekhawatiran? Kenapa banyak manusia mengalami ketakutan? Kenapa manusia mengalami kekecewaan? Karena mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berjalan dengan logika mereka. Mereka berjalan mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka berjalan karena mereka berpikir mereka bisa menghadapi. Mereka melakukan segala sesuatu dengan fasilitas kehidupan yang menyertainya. Dan ketika mereka lakukan itu, mereka tidak menemukan pertolongan. Lalu mereka menjadi ketakutan. Mereka kecewa. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang ada pada mereka tidak bisa memberikan jaminan kemenangan, tidak bisa memberikan jaminan pertolongan kalau Tuhan tidak beserta, kalau Tuhan tidak berdaulat atas hidup mereka.
Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi segala sesuatunya akan kembali kepada kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya hari ini jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kekayaanmu. Jangan andalkan hikmatmu. Jangan andalkan fasilitas hidup yang sementara ini ada padamu. Tetapi andalkan selalu Tuhan. Sebab Alkitab yang mengajar kepada setiap kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapakah orang yang mengandalkan Tuhan? Adalah orang-orang yang mau menyerah kepada Tuhan. Stop, berhentilah berbuat dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, kita akan capek, kita akan lelah, kita akan frustasi, kita akan kecewa, kita akan pahit hati. Kenapa? Karena kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi berhentilah dari setiap tindakan seperti itu. Hari ini belajarlah seperti seorang anak yang merasakan ketenangan karena dia berada dalam dekapan ibunya. Seperti seorang anak yang berada tenang dalam dekapan ibunya, demikianlah kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita berada di dalam dekapan Tuhan. Alkitab banyak mengajar perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Mazmur 124 ayat yang ke-8 berkata begini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita sebagai orang percaya, pertolongan kita bukan pada keuangan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, pertolongan kita bukan pada kekuatan manusia. Pertolongan kita bukan pada pembelaan dari pihak-pihak yang kita pikir bisa menolong dan membantu kita. Alkitab berkata pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah, saya mengajak kepada setiap kita, ayo kita kembali kepada firman, ayo kita kembali kepada Tuhan, ayo kita kembali andalkan Tuhan. Berlututlah, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong setiap kita, karena hanya Tuhan yang punya jawaban, yang punya solusi atas setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Kalau bukan Tuhan yang menolong, sia-sialah kita melakukan banyak hal, banyak kegiatan-kegiatan, banyak rencana-rencana, banyak agenda-agenda. Kalau bukan Tuhan yang berbuat sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin bisa keluar dari setiap pergumulan kita. Di tengah setiap pergumulan yang berat hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk dilewati. Dan semuanya ini adalah penggenapan firman Tuhan. Bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit. Tetapi percaya dan tetap yakinlah bahwa sekalipun masa sukar datang, sekalipun masa sulit datang, segala sesuatu digoncangkan. Tetapi ketika kita punya dalam diri kita sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan untuk menghadapi semuanya, sehingga kita bisa tetap tegar di tengah masa sukar. Memang berat secara daging, memang berat secara kemanusiawian kita. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kita punya kekuatan. Nah, di dalam kitab Mazmur ini pula, dalam pasal yang ke-107, ada hal yang menarik yang saya ingin bagi kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa ayat yang mengulang kalimat yang sama. Pada ayat yang ke-6 dari Mazmur 107 berkata begini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Loncat ayat yang ke-13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka,
dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Beberapa ayat mengulang dan kalimatnya sama, yaitu maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Mazmur 107. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Umat Israel, umat Tuhan pada waktu itu mengalami tekanan bertubi-tubi, menghadapi pergumulan bertubi-tubi. Tetapi ada hal yang menarik. Setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, setiap kali mereka datang kepada Tuhan, setiap kali mereka mengandalkan Tuhan, setiap kali mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada tangan Tuhan yang terulur, selalu ada kebaikan Tuhan yang mereka terima. Sebab Alkitab berkata, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Hari ini saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami kemenangan. Amin. Hari ini saya percaya setiap kita rindu dalam sejahtera ada bersama dengan kita di tengah badai kehidupan. Saya percaya hari ini kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Menyerahlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena tidak akan pernah sia-sia iman percaya kita. Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata yang tertumpah dari mata kita, yang keluar dari mata kita. Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata, setiap bahasa tetesan air mata. Dia memahami, Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti kita sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ayo kembali kepada Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan ada terulur dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menjadi angkuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung. Dan masih berlangsung sampai hari ini. Tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan selesainya. Tetapi percaya dan berdoalah tetap. Biarkan Tuhan berperkara lewat setiap persoalan yang sedang terjadi. Dan selama 1 tahun lebih ini, kegiatan kerohanian, kegiatan di gereja-gereja mengalami hambatan. Sehingga pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah Tuhan mengalami batasan-batasan. 1 tahun lebih ada umat Tuhan yang tidak bisa beribadah seperti biasanya. Bapak Ibu, mari hari-hari ini adalah waktu untuk kita berlutut, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Hari-hari ini, saat ini adalah waktunya untuk kita bertobat dari setiap tindakan kita yang melanggar aturan Tuhan. Hari-hari ini, mari kita bertobat dari sikap keegoisan kita, dari tindakan keangkuhan kita. Mari kita cari wajah Tuhan. Jangan hanya sekedar cari berkat Tuhan. Jangan hanya sekedar cari tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi carilah wajahnya. Carilah pribadinya. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sekalipun untuk sesaat, untuk waktu seperti ini. Kita melakukannya di tempat kita masing-masing. Tetapi lakukanlah itu dalam keseriusan. Lakukanlah itu dalam kesungguhan hati. Sebab Tuhan akan berkenan ketika Dia melihat kita melakukan peribadatan kita, mencari wajahnya dalam kesungguhan hati. Tuhan suka kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Sebab orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah yang akan mengalami berkat Tuhan. Orang-orang yang tetap
Mengandalkan Tuhanlah orang-orang yang mengalami mujizat di tengah masa sukar. Orang-orang yang tetap akan melihat karya ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Berserulah kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Ketika bangsa ini mengalami tekanan, mereka tidak lari kepada yang lain. Sebab apa? Kalau kita baca Alkitab, ketika Israel lari mencari pertolongan kepada berhala-berhala, mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lainnya dan bukan kepada Tuhan, Alkitab menuliskan mereka mengalami kesengsaraan, mereka mengalami malapetaka, mereka mengalami persoalan yang semakin berat, yang semakin besar. Tetapi ketika mereka mencari Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, seperti dalam Mazmur 107 ini, maka dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Maukah kita hidup dalam ketenangan? Menyerahlah kepada Tuhan. Seperti apa yang kita baca di awal tadi. Seperti seorang anak yang berada dalam dekapan ibunya. Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Setiap pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ada banyak orang yang memilih lari kepada sesuatu yang mereka pikir bisa menolong mereka. Dan itu bukan Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita mau lari bukan kepada yang lain, tapi kita mau lari hanya kepada Tuhan. Memang ketika kita mengandalkan Tuhan, sepertinya pertolongan itu terlambat, sepertinya pertolongan itu tidak cepat datang, sepertinya pertolongan itu lama sekali kita bisa dapatkan. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu bergerak dalam waktu yang tepat. Kenapa? Karena dia punya kairos buat setiap kita masing-masing. Kenapa kita merasakan begitu lama sekali sepertinya pertolongan Tuhan tidak kunjung datang? Karena kita selalu bergerak dalam waktu kronos, sedangkan Tuhan bergerak dalam waktu kairos. Tetapi yakin dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetaplah beriman dan percaya. Jangan menjadi orang-orang yang kecewa. Sebab Alkitab sudah mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Jangan kita menjadi orang-orang yang undur dari Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang kembali giat. Mencari wajah Tuhan. Inilah waktunya untuk kita semakin sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Bukan hanya sungguh-sungguh mencari dunia. Dunia ini akan ditinggalkan. Kemewahan dunia ini akan ditinggalkan Bapak Ibu. Sekalipun manusia bisa mendapatkan banyak dari dunia ini. Tetap saja satu hari kelak ketika semuanya selesai. Semua ditinggal. Seperti sebuah nyanyian pujian mengatakan. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku melangkah, aku bawa hati yang menyembah. Ketika kita datang ke dunia, kita tidak bawa apa-apa. Ketika kita kembali, kita tidak akan bawa apa-apa. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kita mengajar, Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan minuman, cukuplah. Selebihnya Tuhan akan menyediakannya bagi setiap kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Di tengah masa-masa PPKM, di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hidup,
pekerjaan semakin sulit, bisnis semakin sulit, studi juga mengalami pergumulan, hidup peribadatan juga mengalami batasan, dan banyak bidang-bidang lain dalam kehidupan manusia yang juga mengalami persoalan-persoalan hari-hari ini. Kita masih punya pertolongan, kita masih punya solusi, kita masih punya jawaban. Tuhan tetap ada buat setiap kita. Asal saja kita mau andalkan Dia, asal saja kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, asal saja kita mau tetap tidak berpaling darinya, tetapi tetap percaya kepadanya. Pertolongan itu tetap ada. Menyerahlah kepada Tuhan. Menyerahlah kepada Tuhan. Stop mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan jadi orang yang mengalami kutuk, tetapi jadilah orang yang mengalami berkat. Dari tempat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap perjalanan hidupmu di dalam masa-masa yang sukar, karena ada Tuhan dalam hidupmu. Tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya tidak banyak bisa berbuat, tetapi saya punya Tuhan yang saya layani, yang saya sembah, yang bisa berbuat banyak buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang ku sembah, Yesus yang ku layani, Dia sanggup mengerjakan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, jauh lebih hebat daripada apa yang bisa saya pikirkan, daripada apa yang bisa saya doakan. Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia Tuhan pencipta, Dia Tuhan pengendali, Dia Tuhan yang punya segalanya. Jangan jauh darinya. Jangan tinggalkan Dia. Jangan coba menjauh dari Tuhan. Engkau tidak akan beruntung. Stop menjauh dari Tuhan. Stop mengejar kesia-siaan. Stop hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Mulailah belajar untuk mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu hari kelak kita akan meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Satu hari kelak kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan saat hari itu terjadi, kita harus berhadapan dengan Tuhan. Dan saat berhadapan dengan Tuhan, apakah kita dalam kondisi keadaan yang siap? Apakah kita dalam keadaan yang diperkenan Tuhan? Atau justru kita akan mengalami penolakan dari Tuhan? Kesempatannya adalah hari ini. Kalau kita hari ini masih bisa dengar firman, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kehidupan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, bisa punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan, bisa punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan buang kesempatan ini, karena bisa jadi kesempatan tidak pernah bisa datang dua kali. Kesempatan bisa tidak datang berulang-ulang. Engkau mengalami pergumulan yang berat, sakit, penyakit, persoalan, tekanan kehidupan. Hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari ulurkan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian ke layar handphone, ke layar komputer, ke layar gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, dan hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap kekasih-kekasih Tuhan ini yang mengulurkan tangan mereka, jamah mereka, dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadi sehat, jadi kuat, jadilah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Berjalanlah dalam kuasa kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka mengalami tekanan dengan persoalan ekonomi, kebutuhan hidup yang hari ini semakin sulit. Berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu dicurahkan, tingkap-tingkap langit dibuka, dan berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Mereka mengalami pergumulan studi, mereka mengalami pergumulan dengan masalah keluarga, dengan masalah-masalah di dunia pekerjaan mereka, di dunia bisnis mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan bawa setiap mereka, bawa setiap kami untuk tetap mengandalkan Engkau, bawa setiap kami untuk tetap berserah, menyerah kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami masih punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu atas hidup kami.
Engkau tidak jauh dari kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu di hati setiap kami. Dan tuntun setiap kami melangkah dalam iman dan bukan dalam penglihatan kami semata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah melangkah dalam kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menyelesaikan peribadatan kita pagi hari ini, saya mau ingatkan kembali, sore ini jam 5:30, ya 17.30, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting. Ya, jika Bapak Ibu Saudara sudah mendownload aplikasi Zoom meeting, Bapak Ibu bisa ikut gabung bersama dengan kami dalam pertemuan Saresehan Hosana Family jam 17.30 atau jam 5:30 sore ini di tempat kita masing-masing. Gunakan gadget Bapak Ibu, gunakan handphone Bapak Ibu, bisa juga gunakan laptop atau komputer, dan kami akan kirimkan link Zoom untuk Bapak Ibu bisa bergabung. Kami akan kirimkan juga ID meeting atau kodenya. Bapak Ibu bisa klik, Bapak Ibu bisa bergabung untuk bisa bergabung di sore, dan mari kita saling berbagi, mari kita saling bagi kesaksian kita, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya mengajak bukan hanya pertemuan Saresehan sore ini hanya diperuntukkan bagi jemaat yang masih berdomisili di kota Pamukan saja, tapi saya akan bagikan link ini kepada setiap saudara-saudara kita yang sudah berada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Kalau mereka punya kesempatan dan waktu bergabung, kita akan sama-sama diberkati dan saling menguatkan. Amin. Jangan lupa nanti sore jam 5:30 kita adakan Zoom meeting dalam Saresehan Hosana Family. Tetap sehat, tetap kuat, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa Bapak Ibu kirimkan melalui nomor